Tes, tes. Oke, so kita lanjut ya ke tes formatif yang kedua dan kita mulai dari nomor pertama. Dan di tes formatif kedua ini terkait dengan matriks echelon dan matriks echelon tereduksi. Yang dimana untuk di nomor 1 sampai nomor 6 ini lebih ke teoritis sebenarnya ya. Emang karena ini sebenarnya teoritis yang dimana bahwasanya tuh kalau ketika matriks dan dirubah dalam bentuk dengan menggunakan operasi baris elementer gitu ya. Nah, nanti akan ada beberapa posibilitas gitu. Jadi kayak misalnya apakah ini matriks echelon atau mungkin ini adalah matriks echelon tereduksi. Oke, tapi sebelum itu kita harus pahami dulu terlebih dahulu ya. Kita pahami terlebih dahulu terkait dengan matriks echelon itu apa sih? Nah, jadi sebenarnya matriks echelon atau echelon tereduksi itu sebenarnya matriks yang dimana punya sifat khusus. Nah, untuk matriks echelon, echelon itu ada 3 sifat. Sifat yang pertama adalah pada baris yang memuat unsur tak nol. Nah, jadi intinya ada angka tak nolnya gitu. Dan dimana angka yang paling kiri itu harus 1. Nah, jadi kalau misalnya paling kiri angkanya itu 2 ataupun lain ataupun selain angka 1, maka sudah bisa dipastikan itu bukan matriks echelon. Yang kedua adalah untuk baris yang memuat unsur tak nol. Nah, unsur tak nol terkiri baris yang posisinya lebih ke bawah juga harus ke kanan. Jadi kalau posisinya kan ini pasti paling ke kiri angka 1. Nah, di mana di bawahnya ini kalau mau ada unsur tak nol paling kirinya itu harus ada di bawahnya persis, atau kalau enggak harus paling kanan. Nah, harus di kanan lebih kanan daripada baris yang di atasnya. Kemudian yang ketiga adalah di bawah baris 0. Jadi kalau ada baris 0 di bawahnya itu harus memuat unsur baris tak 0, tak ada baris yang memuat unsur tak 0, alias di bawah baris 0 itu harus baris 0 semua. Nah, jadi kalau ada baris tak 0 otomatis itu bukan matriks echelon ya. Kalau matriks echelon tereduksi itu sebenarnya matriks echelon yang punya 3 sifat tapi ditambahin 1 sifat, yaitu adalah pada kolom yang memuat unsur 1 utama alias memuat angka 1 di paling kirinya itu dari suatu baris matriks echelon itu tak ada unsur tak 0 di atas unsur utama tersebut. Nah, jadi di kolom itu di atasnya itu haruslah unsur 0 ya. Nah, oke, so kita langsung aja ke nomor 1. Matriks K adalah matriks echelon. Echelon benar atau salah? Oke, kita cek terlebih dahulu matriks K. Sifat yang pertama, oke, kita cek terlebih dahulu ya. Pada baris yang memuat unsur tak 0, unsur tak 0 yang paling kiri itu adalah angka 1. Oke, kita ini baris ada memuat unsur tak 0 dan paling kirinya 1, betul ya kan? Oke, jadi yang pertama terpenuhi. Yang kedua, unsur baris yang memuat unsur tak 0, unsur tak 0 terkiri baris yang posisinya lebih ke bawah itu harus posisinya lebih daripada kanan. Nah, ini itu tidak terpenuhi. Kenapa? Karena kalau diperhatikan bahwasanya di baris ketiga, baris kedua ke baris ketiga dia harusnya di bawah dan ke kanan, tapi ini ke kiri. Otomatis ya udah pasti bahwasanya ini bukan matriks echelon. Jadi kalau ditanya matriks apakah dia matriks echelon, ya jelas pernyataannya salah. Oke, kalau yang di ketiga di bawah baris 0 tak ada baris yang memuat unsur tak 0, alias kalau di bawah baris 0 ya baris 0 semua. Nah, tapi ternyata di sini ya karena berhubung kalau nomor 3 ini sebenarnya nggak terlalu wajib, karena bisa jadi baris 0 itu ada di paling bawah gitu. Oke, jadi yang satu adalah B. Yang kedua, matriks L merupakan matriks echelon. Oke. Yang pertama, pada baris paling kiri dari baris matriks tak 0 itu adalah angka 1. Oke, baris pertama paling kirinya 1, baris kedua paling kirinya juga 1, yang kedua adalah paling kirinya 1. Oke, ya udah. Berarti kalau ada matriks tak 0 ya matriks kalau ada gitu ya, kalau ada unsur tak 0 ya berarti paling kirinya ya harus angka 1. Ya udah. Dan otomatis yang L ini syarat pertama benar, terpenuhi. Yang kedua, baris tak 0, unsur tak 0, kemudian di bawahnya unsur tak 0 terkirinya itu harus posisinya lebih kanan.
Oke, ini. Oke, berarti terpenuhi ya. Oke, terpenuhi. Kalau yang ketiga di bawah baris 0 tak ada baris di bawah baris 0 memuat baris 0 lagi. Nah, oke, ini ke bawahnya 0 lagi. Ya udah. Berarti ketiga juga terpenuhi. Berarti jawabannya adalah yap, benar sekali bahwasanya matriks L merupakan matriks echelon. Kemudian yang ketiga, matriks M adalah matriks echelon. Coba kita cek. Syarat yang pertama terpenuhi ya. Karena apa? Paling kirinya dia ini angka 1. Oke, benar. Yang kedua, angka paling kirinya alias unsur tak nolnya harus ada di bawah dia dan lebih ke kanan. Ini ke sini, benar ya? Ini lebih ada di bawah dan ada lebih ke kanan daripada yang ada di bawah ini. Jadi udah ke bawah ke kanan. Oke, berarti yang kedua, yang pertama terpenuhi, yang kedua juga terpenuhi. Yang ketiga, unsur di bawah baris 0 tak ada baris yang memuat unsur tak 0. Ya udah, anggap aja kita bawahnya ini ada. Jadi terbukti benar ya. Oke, jadi nomor 3 itu jawabannya adalah yang A. Nah, jadi ini kalau intinya kalau ada di bawahnya gitu ya, kalau ada di bawahnya. Kalau emang nggak ada ya nggak usah dipaksa gitu. Oke, nomor 4. Matriks L merupakan matriks echelon terreduksi. Oke, berarti L ini matriks echelon bukan? Oke. Jadi ini mungkin kita recap dulu. Ini adalah matriks echelon untuk yang K. Matriks echelon bukan matriks echelon ya. Jadi matriks echelon ini salah. Ini matriks echelon ini benar. Ini matriks echelon juga ini benar. Oke, jadi ini matriks echelon, ini bukan matriks echelon. Ini terus kalau yang ini matriks echelon juga enggak? Ya, ini adalah matriks echelon juga. Kenapa? Karena syarat satu pertama terpenuhi, ya kan, paling kirinya 1. Terus kemudian di bawahnya ini unsur tak nolnya yang paling kiri itu ada di bawah dan lebih ke kanan. Sesuai ya. Kayak yang ketiga ya, karena ketiga emang nggak ada baris 0 sama sekali di sini, ya udah nggak usah dipaksa. Oke, berarti tinggal kita cek yang L ini karena dia matriks echelon, apakah dia termasuk matriks echelon terreduksi? Nah, kita cek. Matriks echelon terreduksi adalah matriks echelon yang ditambah satu sifat lagi, yang dimana pada kolom yang memuat satu unsur utama. Oke, jadi ini memuat ini ataupun ini gitu ya, ataupun ini, yang dimana berarti ini ya, berarti ini sama ini aja ya, berarti di atasnya haruslah angka 0 alias bukan unsur tak 0. Bener nggak? Bisa nggak terpenuhi? Oke, ini ya. Oke, berarti dia merupakan baris atau matriks echelon terreduksi ya. Karena apa? Karena pada kolom yang memuat unsur satu utama yang unsur satunya terletak paling kiri, berarti kan barisnya ini sama ini, di atasnya tuh angka bukan 0. Ya udah, berarti benar dong. Oke. Jadi nomor 4 jawabannya adalah yang B. Kemudian untuk nomor 5, matriks M adalah matriks echelon terreduksi. Oke, kita cek terlebih dahulu. Baris atau misalnya yang unsur satunya berarti ini sama ini, tapi karena berhubung di kolom yang ini di atasnya bukan 0, berarti dia tidak terpenuhi, melainkan berarti dia bukan matriks echelon terreduksi ya. Nomor 6, matriks N. Oke, matriks N. Kita cari ini baris atau unsur satu utamanya. Ini, kemudian ini, kemudian ini, kemudian ini. Nah, sayangnya karena berhubung di kolom keempat itu di atas angka satunya ini adalah angka bukan 0, berarti dia tidak memenuhi sifat echelon terreduksi. Sehingga pernyataan pernyataan matriks N itu merupakan matriks echelon terreduksi adalah pernyataan yang salah ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, untuk soal nomor 7, tentukan matriks echelon H. Nah, oke. Yang dimana matriksnya itu ada 3 kali 3. Kemudian disuruh tentuin matriks echelonnya itu seperti apa. Nah, intinya berarti baris paling kiri itu setiap baris itu unsur paling kirinya itu harus 1. Kemudian
angka 1 paling kiri dari baris ke baris bawahnya itu harus lebih ke kanan. Nah, kemudian di atas di bawahnya baris 0 itu harus baris 0. Nah, berarti kalau misalnya emang ternyata, jadi berarti kan kurang lebih nggak terlalu jauh beda dengan kita mencari matriks identitas, kurang lebih seperti itu. Nah, tapi untuk kurang lebih kayak eliminasi Gauss lah ya. Oke. So, untuk nomor 7 apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu? Nah, oke, sebenarnya dari sini nih kita udah melakukan, ada yang menarik sebenarnya. Baris kedua sama baris kedua ini sebelah kirinya tuh angka 1 sebenarnya. Ya. Oke, jadi boleh nggak sih baris pertama ini kita geser ke jadi baris kedua jadi baris pertama? Boleh, karena apa? Ya, operasi baris elementer itu salah satunya yang bisa dilakukan adalah menukar baris. Ya. Oke, jadinya berarti mungkin nomor 8-nya di sini aja kali ya. Oke. Dari 2 4 6 1 2 2 2 1 1, maka yang harus kita lakukan adalah exchange baris pertama dengan baris kedua. Oke. Nah, karena berhubung ini kita menukar baris pertama sama baris kedua, maka jangan sampai kita melakukan sesuatu operasi yang ada hubungan dengan baris pertama atau baris kedua. Makanya jangan langsung. Oke, berarti kalau udah, berarti jadinya adalah 1 2 2 2 4 6 2 1 1. Oke, kalau udah lanjut lagi, berarti ya kita kerjakan yaitu adalah baris ketiga. Baris ketiga kita baris kedua terlebih dahulu dikurangkan dengan 2 kali baris pertama. Berarti ingat ya, ini saya ngerjainnya pelan-pelan, jadi nggak sekaligus. Mungkin kalau kalian lihat KJ-nya itu dibikin sekaligus, cuman saya nggak mau aja. Oke, berarti baris keduanya yang saya berubah. Berarti 2 kurang 2 kali 1 berarti 2 kurang 2 0. 4 kurang 2 kali 2 4 kurang 4 0. Kemudian 6 kurang 2 kali 2 6 kurang 4 hasilnya 2. Oke. Kemudian kita lanjut lagi ya, kita lanjut lagi. Dimana dari matriks yang ini kita lakukan apa? Ya, kalau usahakan berarti otomatis kalau misalnya emang dia di sini 1, berarti kalau misalnya di sini 1, berarti satunya either kalau nggak di sini atau di sini. Nah, terus juga kalau emang satunya di sini, ya either kalau nggak di sini ataupun pasti di sini dong mentoknya. Atau kalau emang satunya di sini, ya berarti kalau nggak di sini ya di sini. Tapi yang pasti ini harus angka 0 karena nggak bakal mungkin dia satu lagi ya. Karena apa? 1 di sini ya paling mentok harus di bawah dan harus agak ke kanan dikit. Ke kanannya bisa 1 langkah ataupun 2 langkah. Nah, jadi ini harus pasti 0, harus 0. Nah, gimana caranya dia biar jadi 0? Berarti baris baris ketiga dikurangkan dengan 2 baris pertama. Ya udah, berarti yang bawahnya ini berubah, ya kan? Sehingga baris ketiga kurang 2 baris pertama, 2 kurang 2 0. Kemudian 1 kurang 2 kali 2 1 kurang 4 min 3. Kemudian ini juga pasti sama ya, hasilnya adalah min 3. Oke, kemudian lanjut. Nah, oke, so berarti sekarang kalau emang paling possible, intinya kan berarti minimal setiap baris itu harus ada angka 1 ya. Oke, ya udah, berarti bisa nggak ini kalau kita lanjutkan lagi? Ya udah, kita lakukan adalah dengan cara setengah kali B2. Oke. Nah, terus kalau misalnya setengah kali B2 tuh hasilnya berapa sih? Nah, kalau setengah kali B2 berarti ininya jadi 1 doang. Nah, jadi angka 1. Kemudian lanjut lagi bisa nggak? Pasti harus lanjut lagi, karena kalau nggak dilanjutin ini masih belum matriks echelon. Yang dimana adalah min 1/3 baris ketiga. Oke, berarti berarti ini tadi berarti ini dia 1 semua nih. Oke, jadi ini tadi 001 011. Nah, kalau kita perhatikan bahwasanya yang menyebab ini adalah matriks echelon bukan? Tentu bukan. Terus gimana?
Ya, ini kita operasikan lagi dengan cara apa? Ya, kalau kita perhatikan sebenarnya adalah ini 3 sama 2 ini ketuker. Nah, jadi baris ketiga kita tukar sama baris kedua. Nah, berarti matriks yang terakhir ini kita update sendiri bahwasanya ya udah berarti ini ditukar. Nah, jadinya 001 ini ada di bawah, paling bawah, ini ada di paling atas ya. 011. Dengan begini ya, syarat pertama, setiap baris memiliki angka tak 0 itu paling kirinya 1. Oke. Kemudian syarat keduanya adalah baris kalau paling kiri angka 1 itu di bawahnya memuat unsur tak 0 di paling kirinya, maka di bawahnya itu kalau mau memuat unsur tak 0 paling kiri itu ada di bawah dan ada paling kanan. Ya, sudah sesuai ya. Oke, sudah sesuai nih berarti. Ini sini sama ini. Nah, syarat ketiga karena berhubung dia nggak ada baris 0, ya udah nggak ada masalah ya. Berarti matriks eselon daripada matriks H ini 2 4 6 1 2 2 2 1 1, maka jawabannya adalah 1 2 2 0 1 1 0 0 1. Itulah jawabannya ya. Oke. Kemudian untuk nomor 8. Nah, untuk nomor 8, tentukan matriks eselon tereduksi daripada matriks K yang seperti ini. Nah, ya udah, berarti dari matriks 1 1 min 2 8, min 1 min 2 3 2, 3 min 7 4 4, maka yang harus kita lakukan apa nih? Nah, oke. So ini kira-kira gimana ya? Berarti ya B2 ditambahkan dengan B1 ya. B2 ditambahkan dengan B1. Kemudian berarti B1-nya nggak berubah sama sekali ya. Berarti yang berubah hanyalah B2-nya saja. Nah, oke, berarti B2 tambah B1 ya. Oke, berarti min 1 tambah 1 0, min 2 tambah 1 itu min 1. Kemudian 3 tambah min 2 itu adalah 1, 2 tambah 8 itu adalah 10. Kemudian lanjut lagi. Berarti kira-kira bakal diapain nih bagusnya? Ya, baris ketiga nih, paling bawah. Ini kalau kita bisa usahakan 0 dulu kan. Oke, berarti B3 dikurangkan dengan 3B1. Oke, berarti baris ketiga akan berubah, yang dimana berarti 3 dikurangkan dengan 3 kali 1, 3 kurang 3 0. Min 7 dikurangkan dengan 3 kali min 1, berarti min 3, min 7 kurang 3 min 10. Kemudian berarti 4 dikurangkan dengan min 3 kali min 2 plus 6, jadi 4 tambah 6 10. Kemudian berarti 4 dikurangkan dengan 3 dikalikan dengan 8, berarti 4 min 2 4, min 20. Oke, berarti min 20. Nah, terus abis itu gimana lagi nih? Nah, oke, epsilon tereduksi itu kan sebenarnya yang penting harus apa? Ya di sama kayak epsilon. Jadi berarti harus di sebelah di bawah di kanan. Oke, ini kan udah terpenuhi nih ya, yang di bagian sini nih ada paling kiri 1. Nah, yang baris kedua nih paling kiri belum 1 nih, melainkan masih min 1. Berarti yang harus kita lakukan adalah mengalihkannya dengan yang namanya min 1. Berarti bisa kita katakan berarti min B2. Nah, berarti hasil daripada min B2 ini ya sama dengan yang namanya, ya ini tinggal berubah aja. Ini awalnya ada minus jadi nggak ada, ini ada minus, nggak ada minus jadi ada minus. Ya, kurang lebih seperti ini. Itu untuk ini berarti ini 1 1. Nah, sekarang bagaimana caranya kita mau menghilangkan ini terlebih dahulu? Karena ini kalau ini dia masih min 10 atau dia 1 gagal. Maka yang harus kita lakukan adalah, oke, wait dulu. Nomor 7 mungkin kita hapus terlebih dahulu aja ya. Oke, wait. Nah, berarti kita harus menghilangkan dulu nih yang di bagian sini. Dengan cara apa? Berarti baris ketiga kita tambahkan dengan yang namanya 10
10B2 ya. Oke, 10B2. Karena kalau sama 10B1 nanti jadinya 0 ini berubah jadi 10. Oke, berarti kita lanjut. Berarti yang bawah ini berubah. Berarti awalnya dia berarti 0 tambah 10 kali 0, 0. Min 10 tambah 10 jadinya 0. 10 dikurangkan dengan yang namanya 10 kali 1 berarti dia buat berapa? 10 ditambah dengan 10 kali min 1, 0 ya. Oke, wait, ini 0. Kemudian ini juga 0 juga karena 10 ditambahkan dengan 10 kali min 1, 10 kurang 10, 0, ya benar. Terus kemudian min 20 ditambah dengan yang namanya min 10 kali min 10. Berarti min 100, min 120. Oke, min 120. Oke, berarti bisa kita pastikan bahwasannya di bawah ini angka paling kirinya, kalau misalnya supaya ada angka ini kan ada angka tak 0. Berarti supaya dia biar jadi angka tak 0 dan paling kirinya 1, berarti harus diapain? Ya, dikalikan dengan yang namanya 100 min 100 per 20. Min 100 per 20 B3. Oke. Ya udah, berarti sama persis dengan yang ada di sini. Bedanya adalah di sini berubah jadi angka 1 ya. Oke, ini berubah jadi angka 1. Oke. Berarti kalau udah, berarti supaya biar ini apakah memenuhi matriks echelon? Ya, ini memenuhi matriks echelon. Cuman yang jadi kendala adalah ya di bagian sini sama bagian ini di atasnya tuh belum 0. Nah, sekarang bagaimana supaya dia jadi 0, ya kan? Nah, ya udah, berarti kalau ini nggak ada masalah, yang ini nih. Berarti ini kita harus rubah supaya ini jadi 0. Nah, ya sudah. Berarti jadinya maka yang harus kita lakukan adalah baris pertama dikurangkan dengan baris kedua. Ya, dikurangkan dengan baris kedua. Sehingga berarti sehingga baris pertamanya berubah. Oke, berarti 1 kurang 1 dia hasilnya adalah 0. Min 2 kurang min 1, min 2 tambah 1 jadinya berarti min 1. Kemudian 8 dikurang min 10 jadinya 18. Nah, kemudian ada masalah lagi. Ya, ini yang di bagian sini yang 18 sama 10-nya dia harus jadi angka 0. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita kerjain dulu yang atas dulu. Berarti 18 ini kalau supaya biar nggak berubah dan ini harus jadi 0, berarti atas dikurangkan dengan baris ketiga. Berarti baris pertama dikurangkan dengan 18 kali baris ketiga. Sehingga wait dulu. Nah, ini wait. Ini 10 ini ada. Jadinya berarti 0 min 1 ini masih sama, ini yang berubah ya. Karena kan ini dikurang 0 kan ya, hasilnya sama. 18 dikurangkan dengan 18, maka jawabannya adalah di sini 0. Oke. Terus yang belum adalah baris yang kedua nih, yang min 10. Berarti supaya biar berubah jadi 0 dan tanpa merubah yang ada di sini nih, karena udah pas, berarti sama baris ketiga juga. Baris kedua ditambahkan dengan yang namanya 10 kali baris ketiga. Sehingga hasilnya adalah ya ini adalah 0 gitu. Ya sudah, berarti apakah ini memenuhi matriks echelon tereduksi? Ya, benar banget. Kenapa? Karena yang pertama adalah syarat sebelah kiri angka tak 0-nya itu harus sama dengan 1. Kemudian angka paling kiri yang di sebelah 1 itu harus ada di bawah dan ada di sebelah kanannya. Oke, sudah sesuai ya yang ini. Oke, berarti ada di wait. Nah, jadinya berarti ini ke sini, terus ini ke sini. Oke, sudah terpenuhi. Kemudian kalau yang ketiga kan baris yang di baris 0 di bawahnya harus baris 0 juga, karena nggak ada baris 0 di sini ya udah nggak ada masalah. Dan sifat yang keempat adalah di atasnya angka baris yang paling kiri yang baris 1 utama itu harus 0.
dan sudah sesuai. Berarti ini adalah matriks echelon tereduksi daripada K11-28 min 1 min 2 3 2 3 min 7 4 4. Hasilnya adalah 1 0 min 1 0 0 1 min 1 0 0 0 0 1. Seperti itu ya. Nah, untuk prosesnya sendiri ya sebenarnya bebas ya, mau pakai cara mana aja. Ya kalau misalnya kalian mau lihat berdasarkan yang ada di bukunya, karena di sini ada beberapa yang mungkin sedikit berbeda. Karena kalau misalnya dari versi bukunya sendiri, yang dikerjakan tuh adalah ini terlebih dahulu sama ini, baru ke sini. Nah, jadi emang gak ada masalah sebenarnya. Bahkan sebenarnya juga kita tahu bahwasannya ini sama ini, proses yang ini sama proses yang ini bisa digabung gak sebenarnya pengerjaannya? Bisa. Karena apa? Karena yang kita mau rubah adalah baris kedua dan baris ketiga, dan patokannya adalah baris pertama. Terus yang ini sama yang ini juga sama. Ini sama ini bisa digabung. Nah, karena apa? Karena yang kita mau rubah adalah baris kedua dan baris ketiga, baris kedua dan baris pertama, yang dimana patokannya adalah baris ketiga, yang dimana baris ketiganya kan juga nggak berubah. Tuh. Ya, jadi ini bisa digabung, ini juga bisa digabung pengerjaannya. Ya. Jadi bebas sebenarnya mau digabung atau enggak, kalau emang bisa digabung, tapi kalau mau dipisah ya it's okay gitu. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Nah, untuk soal nomor 9 kita memperoleh informasi bahwasanya matriks P itu adalah asalnya seperti ini, 1 2 1 1 2 1 min 1 2, dan ternyata Q adalah matriks echelon dari P. Jadi nanti P ini ada kalau kita buat matriks echelon itu adalah matriks Q-nya. Dan Q-nya sama dengan K kali P. Nah, K-nya itu berapa? Atau misalnya Q itu sama dengan K dikalikan dengan P, kira-kira K-nya itu matriks apa sih? Supaya kalau dikalikan dengan P itu adalah hasilnya adalah matriks echelon. Nah, jadi sebenarnya ini pengerjaannya cukup mudah. Jadi definisi daripada K ini atau pengalinya adalah merubah gitu ya, merubah matriks identitas. Jadi matriks identitas diubah menggunakan OBE, OBE yang digunakan. Jadi untuk menggunakan OBE yang digunakan untuk merubah matriks ya, merubah matriks. Oke ya. Nah, jadi tujuan kita adalah merubah matriks P ini menjadi matriks Q. Nah, nanti OBE-nya atau operasi yang terjadi atau operasi yang dilakukan itu langsunglah kita lakukan dan kita rubah dari I gitu. Nah, jadi matriks P yaitu adalah 1 2 1 1 2 1 min 1 2. Maka yang harus kita lakukan adalah apa? Ya, maka kita rubah dulu dong baris kedua yang di bagian sini, karena kan ini udah aman ya. Paling kiri angka 0 itu harus 1. Nah, baris kedua angka paling kirinya belum 0, belum 1. Nah, tapi yang harus kita pastikan bahwasanya angka 1 itu harus ada di bawah dan di kanannya daripada 1 yang di bagian atasnya. Jadi kalau misalnya kita mau mengerjakan ini dan ternyata ini kan berarti ini satunya nih. Berarti satunya either kalau nggak di sini atau di sini. Dan dimana yang ini harus 0. Oke. Yaudah, berarti kita rubah menjadi dengan cara adalah baris kedua dikurangkan dengan 2 baris pertama. Oke, berarti jadinya ketika kita rubah matriks ini dengan baris kedua kurang baris pertama, maka yang akan terjadi adalah ya 2 dikurangkan dengan 2 kali 1 hasilnya 0. 1 dikurangkan dengan 2 kali 2 berarti 1 kurang 4 min 3. Oke, kemudian min 1 dikurang dengan yang namanya 2 kali 1 berarti min 1 dikurangkan dengan 2 hasilnya adalah min 3. Kemudian 2 kurang dengan 2 kali 1 hasilnya adalah 0. Nah, tapi sayangnya di sini paling kiri angka bukan 0-nya min 3. Berarti supaya biar berubah menjadi yang namanya min 1, maka apa? Ya, baris kedua ini kita kalikan dengan min sepertiga. Min sepertiga baris kedua. Nah, sehingga matriks yang terakhir ini
kalau kita rubah baris keduanya, berarti hasilnya adalah 0. Kan min sepertiga kali 0, 0. Min sepertiga kali min 3 itu 1. Min sepertiga kali min 3 itu 1. Min sepertiga kali 0 ya 0. Apakah sudah memenuhi syarat matriks echelon? Ya sudah, ya kan? Karena apa? Matriks echelon itu syaratnya cuman ya ini aja. Paling kiri dia harus 1, angka bukan nolnya. Dan angka bukan nolnya dia kalau 1, paling kiri itu ada di versi bawahnya di sini dan ada di kanannya, ya. Oke, ya udah, berarti ini udah terpenuhi. Berarti kalau kita mau merubah matriks P menjadi matriks Q atau merubah jadi matriks echelon, itu dilakukan 2 tahap, yaitu adalah B2 kurang 2B1 dan min sepertiga B2. Maka dapat kita simpulkan untuk nilai K-nya itu dengan cara, ya udah, nilai K-nya ini berarti kita bisa peroleh dengan cara 10101, ya, karena kan ini kan berarti 2 baris ya, 2 kolom. Berarti kalau misalnya kita mau mengalihkan sesuatu, misalnya nih matriks Q itu adalah K dikalikan dengan P, maka kalau misalnya matriks Q itu adalah matriks yang hasilnya 2 baris kali kolom ya, 2 kali 4, 2 kali 4, maka berarti ini kali berapa dikalikan dengan 2 kali 4. Nah berarti apa? Ya ini harus, ini kan syaratnya kalau mau dikali harus sama dong. Berarti ini adalah kali 2. Jadinya berarti kolomnya tuh harus 2. Kemudian barisnya berapa? Ya supaya biar karena berhubung ini sama ini tuh langsung habis, alias kalau hasil ini sama hasil ini itu berdasarkan hasil yang ada di sini. Berarti ini 2. Berarti matriks K ini adalah 2 kali 2. Atau ibarat kata tuh bersumber daripada matriks identitas yang 2 kali 2 gitu ya, yaitu adalah 1001 dan dirubah menjadi menggunakan hal yang seperti ini. Ya udah, berarti baris kedua dikurangkan dengan 2 kali baris ke-1. Nah berarti hasilnya apa nih kalau kita kerjakan? 1 0 dikurangkan dengan 2 kali 1 itu hasilnya adalah min 2. 1 kurang 2 kali 0 hasilnya adalah 1. Nah kemudian kita kalikan baris kedua itu dengan min sepertiga, sehingga hasilnya adalah 1 0, berarti min 2/3, 1/3. Ya udah, berarti nilai matriks K-nya atau pengalinya, pengali matriks P-nya supaya bisa mendapatkan epsilonnya atau matriks Q itu adalah 10 min 2/3, 1/3. Oke, wait. Oh, sorry. Ini dikalikan dengan minus ya. Jadi ini minusnya hilang. Terus kemudian ini 1 kali min sepertiga ya hasilnya min sepertiga. Ya udah, berarti jawaban nomor 9 adalah yaps yang D, ya. Oke. So, kita lanjut ke soal nomor 10. Soal nomor 10, kita punya informasi bahwasanya jika pengerjaan operasi baris elementer secara berturut-turut ini 1, 2, dan 3 menghasilkan pertukaran baris kedua dengan baris pertama. Oke, hanya ini. Oke, berarti hanya ini. Nah, seperti yang kita tahu bahwasanya kalau dilihat dari informasi ada di sini, nah matriks P-nya kan berukuran 3 kali 3 kali N ya, dan menghasilkan ini. Berarti otomatis kalau kita lihat juga ini adalah 3 kali 3. Berarti matriks hanya ini adalah 1 0 0 0 1 0 0 0 1, yang dimana ini kita harus rubah gitu ya. Kita harus rubah dengan menggunakan aturan yang ini. Yang pertama adalah baris kedua katanya ditukar dengan baris pertama. Berarti baris kedua exchange dengan baris pertama. Berarti jadinya adalah 0 1 0 1 0 0 0 0 1. Kemudian di tahap kedua, penambahan 2 kali baris pertama pada baris kedua. Berarti yang kita rubah adalah baris kedua. Berarti baris keduanya kita tambahkan dengan yang namanya 2 kali baris pertama. Sehingga
hasilnya adalah 0, 1, 0, 0, 0, 1. Nah, 1 tambah 2 kali 0, 1. 0 tambah 2 kali 1 itu adalah hasilnya 2. 0 tambah 0 ya hasilnya adalah 0. Kemudian lanjut lagi. Mengurangi baris kedua dengan baris ketiga. Nah, berarti baris kedua dikurangkan dengan baris ketiga. Oke, berarti 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1 kurang 0, 1, 2 kurang 0, 2, 0 kurang 1, min 1. Berarti matriks hanya proses hasil prosesnya adalah ini, ya. Oke, ini K-nya begini aja kali ya, jangan sama dengan. Oke, berarti nilai hanya adalah ya ini 0, 1, 0, 1, 2, min 1, 0, 0, 1. Maka jawaban nomor 10 adalah yaps yang A. Seperti itu ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, oke, so kita hapus untuk nomor 9 dan nomor 10 dan kita akan lanjut ke soal nomor 11, soal terakhir untuk di tes formatif kedua dan mengakhiri pembahasan tes formatif di modul kedua. Nah, nomor 11 tunjukkan bahwasanya matriks ini setara dengan ini. Nah, ini dengan cara melakukan operasi baris elementer. Jadi tujuannya adalah ke bagian ini. Nah, bagaimana caranya? Ya sudah, 1, 2, 0, 1, 2, 4, 2, 2, supaya biar oke, berarti atas ini nggak perlu diotak-atik. Nah, berarti yang diperlu diotak-atik adalah bawahnya aja. Nah, bawahnya itu dengan cara apa? Ini harus 0. Berarti baris kedua dikurangkan dengan 2 baris pertama. Berarti hasilnya adalah ya oke, wait. Ini kita kopas aja. Nah, kita hapus yang ini. Berarti 2 kurang 2 kali 1, 2 kurang 2 hasilnya 0. 4 kurang 2 kali 2, 4 kurang 4 hasilnya 0. 2 kurang 2 kali 0, 2 kurang 0 hasilnya 2. 2 kurang 2 kali 0 hasilnya berarti 2 kurang 2, 0. Nah, sudah mendekati nih. Ternyata yang masih berbeda adalah bagian sini. Ini mintanya 1, ini mintanya 2. Maka yang harus kita lakukan adalah kita kalikan baris kedua dengan setengah. Sehingga hasilnya adalah ya 0, 0, 1, 0. Ya, oke, berarti 0, 0, 1, 0. Sehingga bisa kita simpulkan bahwasanya bisa kita simpulkan bahwasanya matriks ini ekivalen dengan matriks yang ini. Dengan cara apa? Dengan cara merubah atau melakukan operasi baris elementer terhadap matriks 1, 2, 0, 1, 2, 4, 2, 2 dengan cara mengurangi baris kedua dengan 2 kali baris pertama dan kemudian mengalihkan setengah pada baris keduanya. Sehingga sehingga diperoleh hasil matriks 1, 2, 0, 1, 0, 0, 1, 0. Oke, so ya segitu aja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Dan terima kasih yang sudah menonton video ini. Dan jangan lupa untuk di like, di share, di subscribe channel jika bermanfaat. Dan thanks juga yang sudah donasi di saweria.co dan scan barcode QRIS-nya untuk membantu perkembangan channel ini secara finansial. Dan jika ada kekeliruan atau pertanyaan, langsung saja di chat di kolom komentar di bawah. Dan saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye-bye.